This is my vlog. Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistika dan peluang, logika, kalkulus. Welcome to my channel, Uswa Hasyanto. Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan peluang suatu kejadian. Kegiatan melempar satu uang keping logam, sisi yang berada di atas hanya ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Setiap sisi mempunyai kemungkinan muncul yang sama. Munculnya salah satu sisi uang logam disebut kejadian. Untuk lebih jelasnya, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Peluang suatu kejadian. Yang pertama, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. S-nya adalah huruf besar. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampel dari percobaan tersebut yaitu himpunan semua hasil yang mungkin adalah angka dadu kalau dilempar akan munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampel. Kemudian titik sampelnya adalah sendiri-sendiri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian, contoh kejadiannya bisa aja kejadian muncul mata dadu ganjil, berarti 1, 3, 5. Kemudian kejadian muncul mata dadu bilangan prima, berarti 2, 3, 5, dan seterusnya. Yang kedua yaitu cara menentukan ruang sampel. Contoh, dua keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, untuk mencari ruang sampel dari dua keping uang logam yang dilempar bersama-sama dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara tabel dan dengan cara pohon faktor. Nah, untuk membuat tabel kita buat dulu tabelnya seperti ini. Untuk yang mendatar itu koin keping pertama, yang ke bawah keping kedua. Nah, koin itu hanya muncul angka dan gambar, maka diperoleh ruang sampelnya seperti ini, yaitu terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian banyaknya ruang sampel tinggal dihitung aja banyaknya anggota ruang sampel, yaitu ada 4, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga ada 4. Bagaimana kalau dengan cara pohon faktor? Sama aja, tinggal kita buat koin 1, kemudian koin 2, kemudian ruang sampel. Koin pertama hanya bisa munculnya angka dan gambar. Jelas, pokoknya kalau keping uang logam hanya ada dua kemungkinan, angka dan gambar. Nah, cara pohon faktor seperti ini. Maka hasilnya nanti akan sama. Ruang sampel dari dua keping uang logam kalau dilempar bersamaan akan diperoleh ruang sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan terakhir gambar-gambar. Jadi ada 4. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif dapat kita cari melalui banyaknya muncul kejadian A dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Itu untuk mencari frekuensi relatif.
Selanjutnya yang keempat yaitu peluang suatu kejadian. Nah, ini adalah materi intinya, yaitu kita untuk mencari peluang suatu kejadian. Jika A-nya adalah huruf besar, jika A suatu kejadian dan S adalah ruang sampel. Jadi dalam materi peluang, S huruf besar itu selalu ruang sampel. A atau B atau dan seterusnya itu biasanya sebagai suatu kejadian. Nah, di sini peluang suatu kejadian, A adalah kejadian, S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A dapat didefinisikan sebagai berikut. Peluang A disimbolkan seperti ini, sama dengan NA dibagi NS. PA artinya adalah peluang kejadian A, NA banyaknya anggota kejadian A, dan NS banyaknya anggota kejadian atau banyaknya anggota ruang sampel. Nah, besarnya nilai peluang ini ada 3. Yang pertama, peluang itu berkisar antara 0 dan 1. Jadi nilai peluangnya lebih dari 0 kurang dari 1. Kemudian peluang kejadian sama dengan 0 atau PA sama dengan 0. Artinya kejadian A itu mustahil terjadi. Yang terakhir, peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau PA sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Selanjutnya yaitu yang kelima, peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A atau kejadian A tidak terjadi. Komplement A ditulis dengan A petik atau A pangkat huruf C. Jadi itu kalau ada A petik atau A pangkat huruf C artinya A komplement. Peluang kejadian bukan A ditulis P A komplement. Nah, peluang A komplement dapat kita tentukan melalui 1 dikurangi peluang A. Jadi nanti ya diketahui peluang kejadian A, maka kalau ditanyakan peluang kejadian A komplement berarti 1 dikurangi peluang kejadian A. Kemudian yang terakhir yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan A. Nah, penulisannya seperti ini, F-nya huruf besar, hanya huruf kecil indeks di bawah. Jadi F huruf besar hanya di pojok kanan bawah. Frekuensi harapan A, kejadian A. Berarti frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali N. Jadi frekuensi harapan kejadian A diperoleh dengan peluang A dikali banyaknya percobaan. Nah, jadi itu dasar-dasar untuk mencari peluang suatu kejadian. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk contoh soalnya ditunggu next video selanjutnya ya. Jangan lupa klik subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.